Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullih walau karihal musyrikun. Liyudhhirahu 'ala ad-din kullih wa kafa billahi shahida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa sahabatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Jamaah sekalian kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Di waktu maghrib alhamdulillah berkat pertolongan Allah, kemudian berkat perjuangan kita bisa menunaikan ibadah besar di waktu maghrib. Jangankan kita sehat walafiat, yang mampu melangkah ke masjid, sanggup berdiri. Kalau seandainya ada orang tidak sanggup berdiri, maka dia masih diwajibkan oleh Allah salat dengan duduk. Bahkan kalau seandainya duduk pun tidak sanggup, masih diwajibkan salat dengan berbaring. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Beribadahlah kepada Rabbmu, sembahlah Rabbmu Allah tabaraka wa ta'ala sampai datang al-yaqin ay al-maut. Ayat ini dijadikan dalil oleh para ulama bahwa ibadah itu tetap harus berlanjut, harus tetap kita tunaikan selama akal sehat masih ada. Kecuali kalau akalnya enggak ada. Orang gila mah bebas. Ya, benar kan? Orang gila itu bebas. Maghrib begini enggak sholat bebas, enggak kena tuntutan. Cuman sayang ya, sekarang ini ungkapannya sultan mah bebas. Sultan itu siapa? Orang kaya. Gimana orang kaya bebas? Kalau bebas, na'udzubillah, kesian amat. Nanti kalau sudah berdiri di hadapan Allah, urusan harta itu hisabnya rumit, perhitungannya di sisi Allah berat. Dari mana dia mengambil, mendapatkannya, dan untuk apa dia belanjakan. Ya. Maka kalau ada ungkapan orang sultan mah bebas, tolong diingetin enggak bebas. Yang bebas itu orang gila. Orang gila mah bebas, enggak kena taklif, enggak diwajibkan mengamalkan syariat ini. Maka bersyukur hari ini kita bukan sekedar berakal tapi sehat, bisa sholat berdiri. Nah, saya lanjutkan. Ayat tadi dijadikan dalil oleh para ulama bahwa ibadah itu terus harus berlanjut selama akal sehat masih ada. Shalli qa'iman. Rasulullah memberikan petunjuk, sholatlah dalam keadaan berdiri. Fa illam yastati' fa qa'idan. Kalau enggak mampu berdiri maka duduk. Fa illam yastati' fa 'ala janbin. Kalau duduk pun enggak sanggup, maka sholat dengan berbaring. Saya masih sering melihat ada orang enggak sanggup berdiri masih ke masjid. Bahkan di masjid-masjid itu disediain kursi khusus untuk orang yang tidak sanggup berdiri, atau dia bawa dari rumah. Alhamdulillah, ini luar biasa ya. Tapi yang sholat berbaring kayaknya tidak ada yang pernah dibawa ke masjid.
Ada sholat berbaring di masjid? Nggak ada. Dan itu memang levelnya sudah mendapatkan udzur syar'i. Baik, ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Ini malam Selasa, malam Rabu ya. Pelajaran kita adalah menelaah kitab Al-Adabul Mufrad. Kitab ini berisi hadis-hadis, asar-asar para sahabat dalam bab adab dan akhlak. Tolong perhatikan baik-baik. Berarti kita ini akan belajar adab dan akhlak. Menjadi seorang muslim itu yang paling pokok adalah an akuna musliman fi aqidati. Menjadi seorang muslim itu yang paling pokok, yang pertama dan yang utama, kita harus muslim dalam akidah kita. Berarti jangan lupakan itu. Kita beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, hari akhir, dan beriman kepada takdir. Yang kedua, an akuna musliman fi ibadati. Harus menjadi seorang muslim dalam ibadahnya. Ibadah unggulan, ibadah yang paling pokok dalam hidupnya orang Islam adalah sholat 5 waktu. Bayar zakat bagi yang kaya raya, yang punya harta yang wajib dizakati, puasa di bulan Ramadan, dan pergi haji. Alhamdulillah, saya tadi nyimak berita ibadah saudara-saudara kita yang ibadah haji dari Indonesia itu sudah 190 sekian ribu yang sampai di tanah suci. Semoga Allah Subhanahu wa taala jaga kesehatan mereka. Semoga ya Allah mudahkan untuk menunaikan ibadah haji sesuai dengan syariat Islam, sesuai dengan sunnah. Mudah-mudahan mereka nanti pada pulang jadi haji yang mabrur, ya, haji yang merubah, atau yang tadinya soleh tambah soleh, yang tadinya kurang soleh menjadi soleh. Karena haji mabrur itu penjelasannya para ulama adalah pulang haji itu benar-benar berubah, tidak lagi rakus dunia, dia antusias terhadap kehidupan akhirat. Akhlaknya menjadi lembut, menjadi dermawan. Karena ada yang mengartikan haji mabrur itu linul kalam wa it'amut ta'am. Ucapannya jadi lembut dan jadi dermawan. Nah, mari kita belajar ya, melatih diri kita untuk selalu menyayangi saudara-saudara kita ya, dengan doa-doa kita. Selalu inginkan kebaikan. 200.000 orang tahun ini dapat, insya Allah dimudahkan oleh Allah pergi haji, mudah-mudahan mabrur. Kembali menjadi orang-orang yang benar-benar berubah, ya, sehingga negara kita ini mendapatkan keberkahannya. Karena kita punya keyakinan kalau penduduk suatu negeri itu bertakwa, maka Allah akan limpahkan berkah. Ya. Sekarang ini kalau kita baca di luar sana, Masya Allah, di Pakistan itu suhu sudah tembus 52 derajat Celcius, pemanasan global. Ya, Masya Allah, ya, kita banyak-banyak beristighfar kepada Allah. Orang Islam ini semoga dengan istighfar kita, dengan tobat kita, mudah-mudahan Allah jaga negeri kita ini tidak mengalami hal-hal yang yang tidak baik, ya, sehingga kita bisa ibadah dengan baik keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, an akuna musliman fi akhlaki. Aku harus menjadi seorang muslim dalam akhlakku. Ya, ini kan pelajarannya akhlak. Ini alhamdulillah bagus kita kaji sesudah kita sholat maghrib. Begini ini bisa saja saya kaji jam 8 duha, kajian duha. Ada orang nggak sholat subuh tapi belajar akhlak. Kalau ini kan jelas kita yang ngaji ini sholat dulu baru belajar akhlak. Kadang-kadang ada orang silaturahim tidak sholat. Makanya saya kasih muqaddimah ini supaya dalam beragama itu kita jangan disuir-suir. Kalau kita silaturahim, sholat tidak mungkin dikorbankan. Bahkan metode atau jalan cara kita mendekat kepada Allah itu harus diawali dari yang wajib-wajib dulu. Ini juga mumpung ingat saya,
Ini kan sudah menjelang Idul Adha ya. Di mana-mana itu masjid-masjid sudah memasang spanduk-spanduk korban. Patungan sapi sekitar ada yang 3,7 ya. Tapi masa kalau orang kantongnya tebel patungan cuma 3,7? Itu kan 20-an. Kalau ada 7 orang kaya-kaya itu mestinya 10 jutaan, jadi dapat sapi yang 70 juta. Tapi saya ingatkan ya, berkorban itu tidak mewakili, tidak bisa menggantikan zakat. Tolong periksa. Barangkali orang yang berkorban ini di sisi yang lain dia adalah orang yang tahun ini juga berkewajiban membayar zakat, punya aset yang harus dibayar zakatnya, sudah nisab. Ingat, berkorban tidak menggantikan kewajiban berzakat bagi orang yang sudah, bahkan bisa jadi haulnya itu 1 bulan sama. Idul Hijjah dia juga berkewajiban membayar zakat, karena haul itu perhitungan 1 tahun kan relatif, jatuhkannya kadang-kadang Dzul Hijjah, jatuhnya kadang-kadang Syawal, beda-beda satu orang dengan orang yang lain. Baik, mudah-mudahan dengan saling mengingatkan di antara kita ini ya, mudah-mudahan faedahnya kita selalu ingat apa yang harus kita lakukan. Baik, pada kajian terakhir kita sudah sampai hadis 60 ya. Kita lanjutkan 61 ya. Akhbarana Abu Ayyub Sulaiman maula Utsman bin Affan. Abu Ayyub menceritakan kepada kami, mengkhabarkan kepada kami. Abu Ayyub ini namanya Sulaiman maula Utsman bin Affan, mantan hamba sahayanya Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Qala, beliau berkata, ja'ana Abu Hurairah. Abu Hurairah datang menemui kami atau kepada kami asyiyatal khamis lailatal jum'ah, pada malam Kamis, pada sore hari Kamis malam Jumat. Faqala, lalu beliau berkata, Abu Hurairah mengatakan, uharriju ala kulli qati'i rahimin, aku bikin tidak nyaman semua orang yang memutuskan silaturahim. Karena orang yang memutuskan silaturahim itu berarti dia melakukan dosa besar. Orang yang faham agama tidak mungkin dong mendukung, ya kan, memotivasi atau memberi ucapan selamat Anda memutuskan silaturahim. Nggak mungkin. Karena orang Islam itu hadir di dunia ini untuk amar ma'ruf nahi munkar. Dan orang yang melakukan memutus silaturahim itu berarti melakukan kemungkaran. Berarti tidak mungkin dibikin nyaman. Ya. Ya. Tayyib. Lama qama min indina, ketika beliau beranjak pergi dari sisi kami. Falam yakum ahadun. Tidak ada seorang pun yang berdiri, hatta qala thalathan, sehingga beliau mengatakan itu 3 kali. Nah, subhanallah, ternyata ada hasilnya ya. Nih, perhatikan baik-baik. Kita itu kadang-kadang, kita dalam arti bukan orang biasa, orang-orang yang seharusnya menyampaikan agama itu loh ya, itu kadang-kadang sudah nyerah dengan keadaan. Hari ini kita menyehatin orang mana mau dengar. Hari ini kita menyampaikan kebenaran, mana mau dengar. Mestinya tidak boleh begitu. Kebenaran disampaikan dengan cara yang baik, Allah yang ngurus sesudah itu. Kadang-kadang kita itu dikejutkan, ada orang yang sama sekali tidak kita duga, ada nasihat yang masuk telinganya, berubah, hijrah dia. Sampai hari ini nasihat itu alhamdulillah di masjid-masjid yang aktif mengadakan kajian ada buahnya, di kantor-kantor yang aktif mengadakan kajian ada buahnya. Setidak-tidaknya secara lahiriah sholat 5 waktu tegak, sunnah-sunnah Nabi SAW, ajaran Nabi akhirnya mereka kenali dan akhirnya dipegang teguh. Alhamdulillah ya.
Nih kontan setelah Abu Hurairah radhiyallahu an menyatakan itu, ya. Fa'ata fatan ammatan lahu, maka ada seorang pemuda yang mendatangi tantenya atau bibinya. Qad saramaha mundu sanatain. Dia sudah bertengkar dengan bibinya itu selama 2 tahun. Berarti hubungannya putus. Nah, dengar Abu Hurairah tadi mengatakan aku bikin gak nyaman orang yang memutuskan silaturahim. Ternyata pemuda ini akhirnya mendatangi tantenya, bibinya yang 2 tahun hubungannya sudah rusak atau retak, renggang, putus. Kemudian fadakhala 'alaiha, lalu dia menemui tantenya. Faqalat lahu, lalu tantenya tanya, kalau ke orang sini apa kira-kira nanyanya? 2 tahun nggak ketemu, putus. Kalau orang sini misalnya tantenya kira-kira ngomongnya ke keponakannya itu gimana? Nah, kira-kira antum yang orang sini, anak mah orang Jawa. Susah. Tapi kira-kira tumben lo kemari ada apa gitu kan? Ya. Oh ya, orang 2 tahun tiba-tiba nongol keponakannya. Iya, kira-kira itu. Iya kan, kalau orang tante ke keponakannya ngatain lo misalnya, tumben lo kemari, itu nggak apa-apa kan, untuk orang sini itu biasa banget, bukan nggak sopan ya, bukan ya, kecuali kalau sebaliknya ponakannya ke tantenya lo gitu mungkin nggak sopan ya. Maka ini pertanyaannya, faqalat ya ibna akhi ma ja'abik, wahai putra saudaraku, kan keponakan ya, wahai keponakan kalau bahasa kita ya, apa yang kamu bawa? Kenapa kamu tumben-tumbennya kemari? Gitu ya. Qala sami'tu Aba Hurairah yaqulu kada wa kada. Tadi saya mendengar Abu Hurairah mengatakan begini-begini. Aku bikin gak nyaman orang-orang yang memutuskan silaturahim. Itu kalimatnya. Qalat, lalu tantenya berkata, irji ilaihi fasalhu. Coba kamu balik temunya Abu Hurairah. Kenapa dia ngomong begitu? Lima qala dzaka, kenapa dia mengatakan itu? Qal sami'tu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul. Akhirnya ya, Abu Hurairah ketika ditanya, dia menjawab, saya mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna a'mala bani adam tu'radu ala Allah tabaraka wa ta'ala ashiyata kulli khamisin lailatal jumu'ah. Amal hamba itu dibawa naik ya, menghadap Allah subhanahu wa ta'ala setiap Kamis sore malam Jumat. Fala yuqbal amal qati'i rahimin, atau fala yuqbalu amal qati'i rahimin. Dan orang yang memutuskan silaturahim, amalnya tidak diterima oleh Allah, ditunda. Ini masalahnya. Maka Abu Hurairah mengingatkan, sampai dengan perkataan atau narasi seperti tadi, aku bikin gak nyaman orang-orang yang, supaya mesuknya mereka itu segera memperbaiki hubungan kekerabatannya ya. Sekali lagi, ini bab apa? Silaturahim, memutus silaturahim. Kita kaitkan tadi, samping kita ini punya kewajiban menyambung hubungan kekerabatan, kita itu punya kewajiban sholat 5 kali sehari semalam untuk melestarikan hubungan kita dengan Allah. Ada hablum minallah, ada hablun minannas. Begini nih prakteknya itu, kadang-kadang ada orang silaturahim mengamalkan perintah menyambung silaturahim tapi tidak mengerjakan sholat 5 waktu. Padahal kedudukannya itu tidak sebanding. Sholat 5 waktu itu rukun Islam ya. Makanya perhatikan baik-baik supaya beragama kita ini tidak kacau ya. Agama ini tidak boleh kita swir-swir, harus disatukan. Sekarang ini ada model orang begini, nggak sholat tapi dia kerja. Ngelesnya dia mengatakan toh kerja itu adalah
ibadah. Jadi kalau saya nggak sholat, tapi kan saya ibadah. Masya Allah. Begini ini ya, kalau orang itu belajar agama tidak melalui para ulama, begini ini dianggap benar. Apalagi kalau orang yang cuma ngandelin kecerdasannya, nanti banyak yang dukung. Biarin, kenapa sih nggak usah sholat, toh dia hidupnya peras keringat untuk cari nafkah. Ya Allah ya Rabbi, siapa yang ngajarin orang Islam kerja sampai nggak sholat? Memang kamu kalau kerja sampai nggak sholat, nggak bakalan sampai ninggalkan sholat. Kalau kerja sambil menjaga sholat, apa nggak makan? Justru sebaliknya, orang Islam itu mestinya punya prinsip, kalau saya bertakwa kepada Allah, insya Allah saya diberi kemudahan oleh Allah. Bahkan salah satu janji Allah itu, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Di luar sana itu banyak orang-orang yang punya prinsip ini. Maghrib begini nih, dia tidak sholat, tapi merasa tidak bersalah karena prinsipnya saya tidak sholat, tapi toh saya kerja. Ini kan kacau begini ini. Ada porsinya masing-masing. Coba jujur aja, sholat itu kalau dijaga, apa iya sampai membuat orang itu nggak sempat kerja? Presiden, menteri, petani, nelayan, pedagang, punya toko, punya warung, apa iya kalau dia itu misalnya tetap menjaga sholat, apa nggak ada jam untuk kerja? 24 jam. Nah, baik, ini diantara yang saya amati kekacauan di zaman sekarang ini. Nah, ada yang nanti di syarh ini juga ada ketemu penjelasan itu. Ya, tayyib. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Fiqhul hadith. Fihi bayanu fadli lailatul jum'ah. Fadli lailatul jum'ah. Hadis ini menjelaskan tentang keutamaan lailah atau malam Jumat. Nah, sudah tahu apa istimewanya hari Jumat? Hari Jumat itu kan diawali dari malam Jumat sampai besok terbenam matahari 24 jam. Apa istimewanya hari Jumat? Ini khotib, ini tantangan bagi khotib. Mestinya khotib-khotib yang naik mimbar itu mengingatkan kaum muslimin supaya tahu bahwa hari Jumat itu bukan hari biasa. Taib, sebaik-baik hari yang matahari terbit padanya adalah hari Jumat. Terus kita lacak ada amal apa di hari Jumat. Jangan sampai hari Jumat itu hari terbaik, tapi kita torehkan catatan-catatan hitam. Kita dikasih kesempatan ketemu hari Jumat gak sholat subuh, ketemu hari Jumat gak Jumatan, atau sekalinya Jumatan setengah hati, khotib sudah selesai baru datang, bahkan sholatnya masbuk. Ini kalau perlu disosialisasikan. Hari Jumat Anda kepengen mendapatkan ganjaran seperti sedekah seekor onta, bayangin, antum beli onta, kemudian disembelih, dibagi-bagikan. Itu satu RW kali ya, kalau satu ekor onta ya. Itu caranya adalah datang awal-awal. Nah, kemudian apa saja amalan hari Jumat? Rasulullah biasa, ini urusan imam, kalau hari Jumat itu baca as-sajdah dengan al-insan, biasanya 20 menit lah sholat subuh. Nah, jadi kalau berani membaca as-sajdah dengan al-insan, ya harus jamaah, harus ikhlas meluangkan waktu kurang lebih 20 menit. Jangan gerutu, orang memang sunnahnya begitu, ya kan? Memperbanyak sholawat di hari Jumat, baca surah Al-Kahfi, berdoa di hari Jumat, ada waktu yang mustajab. Apa? Sebagian ulama mengatakan ketika khatib duduk di antara dua khutbah, kita bisa berdoa Rabbana atina fid dunya hasanah, atau doa-doa yang pendek karena itu waktunya pendek. Ya. Baik, dan ada yang mengatakan akhir hari Jumat, ba'da asar, menjelang matahari terbenam, kita mujahadah berdoa, mudah-mudahan bertepatan dengan waktu ijabah. Baik, li'annal a'mal tu'radu fiha 'ala Allah. Ini kalau yang di sini istimewanya adalah keistimewaan malam Jumat, di mana amal itu diangkat untuk disodorkan kepada Allah Azza wa Jalla. Wa fihi isyarun ala annal mar'ah yanbaghi lahu ikhtisab
amala ihtisab amalihi, dan ini memberikan isyarat seyogyanya seorang mukmin itu dia menghitung-hitung amalnya, melakukan introspeksi, ya, wa tafaqqada nafsahu fi tilkal asyiyah, dan mencermati, memperhatikan dirinya bagaimana keadaannya di sore hari Kamis malam Jumat, liyalqa lailatal jum'ah ala ahsani wajhin, ya, supaya bertemu dengan malam Jumat dalam keadaan paling baik. Bahkan ada yang kadang-kadang puasa Kamis, ya, atau misalnya kalau tidak puasa tapi yang jelas bukan dihabiskan untuk maksiat. Ini kadang-kadang maksiatnya itu dari subuh nggak bangun, alasannya apa? Ngantuk. Duhur lapar makan siang, asar nanggung. Dari subuh ngantuk, ya, duhur lapar, asar pekerjaan nanggung, maghrib baru pulang ketemu istri, isya udah lelah, udah bablas semua. Nah, naudzubillah min dzalik, ya. Tolong perhatikan baik-baik. Kalau kita sudah beres sholat 5 waktu kita, ingat kita ini pemimpin, ya. Kita menjadi pemimpin itu sejak nikah. Kalau Pak Prabowo kan kepilih jadi presiden itu hasil pemilu ini, ya. Dah, pemilu aja nggak usah panjang-panjang. Yang penting beliau sudah terpilih. Saya doakan mudah-mudahan diberi taufik oleh Allah untuk bisa memimpin negeri ini, ya. Baik. Kita ini pemimpin loh. Urusan sholat itu kita tidak boleh mikir diri kita sendiri. Pastikan istri kita didik, kita nasihat. Bangun subuh kita bangunin. Anak-anak yang sudah balik bahkan 7 tahun itu mestinya sudah diajarkan sholat, ya. Kalau setiap hari kita istiqamah menegakkan sholat, ya, setidaknya kalau Kemis-Kemis itu kita tidak puasa, ya, setidaknya kita sholat asar, kita dzikir ba'da shalah, ya kan. Kadang-kadang dzikir petang, dzikir pagi dan petang ini Masya Allah. Dan sudah banyak kitab-kitab yang bisa kita kantongi, buku-buku dzikir dan sholat bisa kita baca kalau belum hafal. Itu isinya Masya Allah, kalimat-kalimat luar biasa. Ada ayat kursi, ada muawwidzatain, ada doa-doa yang sangat istimewa, ada dzikir yang luar biasa, ya, menghubungkan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Tayyib. Kemudian fihi zajrun syadidun liqati'ir rahim. Dalam hadis ini ada larangan keras bagi orang yang memutus silaturahim, memutus hubungan kekerabatan. Hubungan kerabat itu yang paling kokoh dengan siapa? Dengan ibu, dengan bapak, ya. Kemudian dengan cabang dari ibu, bapak tadi. Contoh yang di sini tadi siapa? Bibi, ya. Bibi itu kalau dirinci ada bule, ada bude, ya kan. Kalau laki-laki ada om, ada paman. Paman itu juga ada yang Pak Le, ada Pak D, ya. Dah perhatikan. Taib. Babu la tanzilur rahmatu ala qaumin fihim qati'ur rahimin. Bab rahmat tidak turun atau tidak diturunkan oleh Allah kepada kaum yang di dalamnya ada yang memutus silaturahim, ya. Masya Allah. Hah? Oh masih 62 ya? Oh iya masih 62. Taib. Ani bin Umar radhiyallahu anhuma, dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Ma anfaqa ar-rajulu ala nafsihi wa ahlihi yahtasibuha illa ajarahu Allah taala fiha. Ini perhatikan ya. Semoga dengan mendengar ini kita itu tidak pelit. Ya. Tidaklah seseorang memberi nafkah kepada dirinya dan keluarganya yang dia mengharapkan ganjaran, melainkan ajarahullahu ta'ala fiha, melainkan Allah akan berikan ganjaran kepadanya dalam infaknya itu. Wabda biman ta'ul, dan mulailah dari orang yang dalam tanggungan kamu.
Fa in kana fadlan, kalau masih ada kelebihan, fal aqrab wal aqrab, maka berikanlah kepada yang lebih dekat kemudian yang dekat. Wa in kana fadlan fanawil, dan kalau masih ada lebihnya, berikan kepada siapa yang kamu kehendaki. Ya. Paham? Kita ini menafkahi diri apa enggak? Diri kita ini loh butuh nafkah apa enggak? Alhamdulillah. Ya butuh lah. Cuman kadang-kadang digabung aja gitu ya, ngasih uang belanja sama istri, nanti kita ikut makan di situ. Ya. Tapi ada kebutuhan-kebutuhan khusus untuk diri kita. Ya, kalau itu kita menafkahi diri kita, atau orang yang belum keluarga misalnya dia mandiri menafkahi dirinya, maka itu tidak sia-sia. Selama duitnya halal, ya, dia mengharap ganjaran dari Allah, itu diganjar oleh Allah. Jadi nggak percuma. Ya. Demikian juga nanti kalau sudah punya keluarga, menafkahi. Keluarga itu kadang-kadang besar banget loh. Biasanya keluarga ini tergantung, umumnya lazimnya itu tergantung duitnya tebel atau tipis. Iya, bayangin menafkahi keluarga itu bisa banyak, 4 istri, anaknya 40, bayangin. Masya Allah, itu kira-kira berapa itu kalau di sini? Ya. Kemarin ada hitung-hitungan itu saya baca, itu kalau idealnya hidup di Jakarta itu minimal orang itu punya penghasilan berapa? Antum banyak gak? 6 juta atau berapa baru mungkin hidup, minim itu. Jadi kalau kurang dari itu ya terseok-seok hidup ini. Bekasi juga sama, bahkan mungkin mahalan Bekasi bisa jadi. Ya. Menafkahi keluarga ini kadang-kadang ada orang itu, suami itu kantongnya tebal, pelitnya, naudzubillah. Dia lupa bahwa duit yang digunakan untuk membiayai keluarganya itu makannya, biaya sekolahnya. Kalau di sini malah listrik, PAM, apalagi gas, ya, kebutuhan bulanan itu. Ini nggak sia-sia. Ganjarannya besar, bahkan paling besar, karena ini kewajiban. Kalau seandainya ada orang begini, ini duit untuk belanja, dia sumbangkan ke masjid, akhirnya sebulan ini nggak makan anaknya, sekolahnya bermasalah, listriknya bermasalah. Ini namanya orang tidak cerdas. Kalau duitnya itu cukup untuk keluarga, yang pertama dan yang utama keluarga. Urusan bangun masjid itu urusannya orang-orang yang berlebih duitnya. Iya, duit itu juga ada manajemennya. Ini kadang-kadang orang itu Masya Allah, di luar sana royalnya luar biasa, dengan temennya kadang-kadang belanja untuk keluarganya nggak ada. Berarti maaf saja begini, ini nggak cerdas. Islam itu ajarannya sempurna, termasuk siapa yang lebih berhak untuk dinafkahi, diri, keluarga. Nah kadang-kadang orang tuh Masya Allah menafkahi diri dan keluarga itu cuma 0,000 sekian persen dari kekayaannya, duitnya nggak ada serinya. Maka bimbingan Rasulullah tadi apa? Kalau keluarga sudah beres, masih lebih, berikan kepada yang lebih dekat, mana yang lebih paling membutuhkan. Ya, kalau orang begini ini juga kadang-kadang sudah sampai di sini, duitnya masih melimpah ruah. Kalau masih banyak, kasih siapa saja. Bangun masjid, bangun bapak, anak-anak yatim, orang-orang yang butuh. Bahkan kalau ada orang memang sengsara, misalnya sakit, dia bisa obati. Jadi teorinya gitu ya, berawal dari keluarga dulu. Ya, maaf, sering saya ingatkan, maaf ya, kita itu jangan sombong dengan petunjuk seperti ini. Jangan meremehkan, begitu aja pakai diajari. Memang nggak tahu apa saya. Lihat kehidupan nyata ini. Kalau tidak mengikuti orang Islam, kalau tidak mengikuti petunjuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ambiar hidupnya, nggak ada aturannya. Ya itu tadi yang saya katakan. Bahkan kadang-kadang naudzubillah min dzalik, itu ada orang, ya, orang sudah punya keluarga, duitnya habis itu dengan selingkuhannya. Maka perhatikan, kita jangan sekali-kali menganggap remeh petunjuk-petunjuk seperti ini. Bahkan kadang-kadang sudah diajarkan saja masih banyak. Emang kan kita ini setiap anak pasti berbakti? Belum tentu.
Bahkan yang beragama Islam pun kalau tidak sungguh-sungguh dia berjuang mengamalkan ajaran Allah dan Rasulullah kaitannya dengan orang tua, nggak beres. Jangan dikira kalau orang itu sudah pendidikannya tinggi kemudian otomatis hidupnya beres. Enggak. Hidup beres baik-baik saja bagi orang Islam itu ketika dia berpegang teguh dengan petunjuk-petunjuk terbaik dari Allah dan Rasulnya, termasuk manajemen kita berinfak. Nah, ya. Baik. Fikul hadis, kandungan hadisnya. Infaqul insan ala nafsihi wa auladihi ala man ya'uluhum ihtisabal ajra minallahi subhanahu wa ta'ala wa imtithalan li amrihi yakunu sababan lil khairi wath thawabi wal jazail hasan. Seseorang yang menafkahi dirinya, anak-anaknya dan orang-orang yang dalam tanggung jawabnya mengharap ganjaran dari Allah subhanahu wa ta'ala dan demi menjalankan perintahnya, maka itu menjadi sebab kebaikan, ganjaran dan balasan yang baik. Alhamdulillah ya. Maka berbahagialah yang punya anak dan istri ya. Tapi sekarang juga ada orang punya mental nggak mau nikah karena repot. Mendingan nggak usah lah, mendingannya itu terlalu naif kalau diungkapkan di sini ya. Pokoknya ada yang milih nggak mau nikah karena menurut dia repot. Yang paling parah lagi, sudah mulai ada orang nikah tapi tidak mau punya anak, sengaja tidak mau punya anak. Padahal Rasulullah SAW menganjurkan nikah itu supaya umat Islam ini ada yang melanjutkan. Ya, Rasulullah kan merekomendasikan menikah itu wanita yang penyayang, terutama yang gadis penyayang, yang anaknya banyak. Lah, gadis kok anaknya banyak itu gimana? Gimana? Kalau janda anaknya 5 kan jelas banyak itu. Gadis penyayang tapi anaknya banyak. Dilihat dari keturunannya. Kalau dia anak semata wayang, insya Allah ya nanti. Tapi kalau dari keluarga besar misalnya 10 bersaudara, insya Allah ya ada gennya lah, itu dia ada turunan dari orang yang banyak putranya. Al-hasu ala taqdimil aqarib fis sadaqah hasba darajatihim fil qarabah. Anjuran untuk memprioritaskan kerabat karib dalam sedekah sesuai dengan tingkat kedekatannya. Ini saya nih misalnya ya, saya punya bapak, punya ibu. Kerabat yang paling dekat itu tentunya ibu ya, kemudian bapak. Alhamdulillah. Qadarullah, Allah takdirkan ya, sudah tidak ada dua-duanya, rahimahumullah. Saya yakin orang-orang yang seumur saya ini sudah banyak yang kayak saya, orang tuanya sudah di alam barzah. Ya, sudah tidak perlu lagi sedekahkan, dalam arti kita tidak bisa bawain makanan favorit beliau waktu nih ya, tidak bisa kita beliin sarung atau baju favoritnya. Yang paling bermanfaat adalah doa atau mungkin sedekah ya, wakaf ya, misalnya beli bangun masjid untuk orang tuanya ya, mungkin ya, atau nyumbang. Kalau kita kan umumnya masjid itu iuran gitu ya. Tapi ada orang-orang yang nyari peluang untuk bisa bangun masjid full nanti untuk orang tuanya. Banyak itu, banyak. Kalau dulu mah orang-orang Arab banyak masjid itu didanai oleh orang-orang Arab, itu nanti ada prasastinya, biasanya wakaf untuk orang tuanya. Tapi yang paling dekat kalau orang tua sudah wafat, ihsannya dengan apa? Mendoakan. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya, dan doa-doa yang lain yang bermanfaat. Itu pun dengan catatan kalau orang tua kita wafat dalam keadaan muslimah. Baik. Jadi ini perhatikan. Dalam hal ini banyak yang tidak beres ya. Kadang-kadang sekali lagi orang itu baik banget, mudah banget bersedekah kepada orang lain, tapi justru yang seharusnya mendapatkan prioritas infaknya atau sedekahnya kurang diperhatikan. Ay al-aqrab fal aqrab, yang lebih dekat kemudian yang dekat. Inna sadaqata 'alal aqaribi afdalu minha 'alal ajanib. Sedekah terhadap kerabat karib itu lebih utama daripada orang lain.
orang lain, ajnabi. Baik. Karena nilainya juga manfaatnya lebih besar ya. Kalau dengan kerabat karib itu bisa menjadi bernilai silah, menyambung dengan kekerabatan. Kalau orang jauh kan ya paling hanya berbuat baik aja, karena tidak ada, bukan kerabatnya, berarti tidak ada manfaat untuk mengeratkan hubungan kekerabatan. Baik. Bab la tanzilur rahmatu ala qaumin fihi qati'ur rahimin. Bab rahmat tidak diturunkan kepada suatu kaum yang di dalamnya ada yang memutus silaturahim. Ya. Ahbarana Sulaiman Abu Idam qal. Sulaiman mengkhabarkan kepada kami. Sulaiman ini kunyahnya Abu Idam. Beliau kata, sami'tu Abdullah ibnu Abi Aufa yaqul anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Saya mendengar Abdullah ibnu Abi Aufa berkata, meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, innar rahmata la tanzilu ala qaumin fihi qati'ur rahimin. Ya. Sesungguhnya rahmat itu tidak turun atau tidak diturunkan pada kaum yang di dalamnya ada yang memutus silaturahim. Sebelum ini ya, kita cari induknya, cari pangkalnya. Kita itu punya keyakinan, bukan sekedar ilmu yang nanti level berikutnya menjadi keyakinan. Ketaatan adalah sebab utama kebahagiaan, keberkahan, apalagi kebaikan dunia akhirat. Maksiat itu penyebab utama kesialan. Ya. Mendatangkan penyebab utama apalagi kesengsaraan, keburukan dunia akhirat. Datanya itu banyak banget dalam Al-Quranul Karim. Kalau sampai ada orang Islam misalnya menentang ajaran ini, bohong itu, nggak ngaruh ketaatan dengan maksiat. Maaf, orang ini berarti mata hatinya buta. Kisah iblis laknatullahi alaih, apa yang diderita oleh iblis setelah durhaka kepada Allah, yang tadinya itu di surga iblis itu. Adam alaihissalam sekali maksiat dikeluarkan oleh Allah dari jannah, tapi sebagai hamba yang berdosa dia telah bertobat taubatan nasuha, maka clear, selesai. Tapi meskipun selesai, nanti di hari kiamat Adam alaihissalam masih mengingat-ingat dosanya itu. Maka kalau kita kaji hadis bab syafaat, ketika nanti di mahsyar ini kita dan orang-orang ini sudah parah banget, mereka nyari orang yang bisa memberi syafaat. Datanglah kepada Adam alaihissalam. Adam tidak berani menghadap Allah. Allah murka sejadi-jadinya pada waktu itu. Dia ingat dosanya, padahal sudah merengek-rengek, Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya. Ini pegang baik-baik. Ketakwaan itu akan mendatang, sebab utama mendatangkan keberkahan, kebaikan, kebahagiaan dunia dan akhirat. Maksiat. Nah, sebagai penutup saya kasih gambaran. Rasulullah SAW itu pernah dikasih tahu oleh Allah tentang Lailatul Qadar. Beliau bersemangat ingin menemui sahabatnya dalam perjalanan, ingin menyampaikan kabar gembira tentang waktu Lailatul Qadar. Ada dua orang Islam yang bertengkar, ada dua sahabat bertengkar. Dua sahabat, cuman dua orang tok. Ilmu istimewa dari Rasulullah ditarik dari Allah, ditarik kembali, hilang dari ingatan Rasulullah. Gara-gara ini, ya, gara-gara ada yang bertengkar. Nah ini kadang-kadang orang Islam itu masya Allah banyak yang bermusuhan satu dengan yang lain. Ya, maka kita begini ini, ya. Akhirnya Rasulullah mengambil hikmahnya, udah barangkali ini yang lebih baik bagi kalian, carilah di 10 hari yang terakhir, terutama di malam-malam ganjil. Baik, sampai di sini dulu karena sudah Isya. Insya Allah kita lanjutkan nanti bulan depan, ya. Untuk kajian Al-Adabul Mufrad ini ada dua kali ya, Selasa malam Rabu kedua dan keempat, ya. Alhamdulillahilladzi bi ni'mati tatimmus shalihat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.